Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada teman-teman kelas A Transportasi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak apa yang ingin kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait materi beban berlabuh dan desain sistem vendor. Mata kuliah Rekayasa Fasilitas Pelabuhan dengan dosen pengampu IR Trimulyono, MT. Next. Selanjutnya kami akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya, Fadli Auliano Ramadona dengan nomor induk mahasiswa 1511520028. Selanjutnya ada saudara Zikra Maulana Zulmarzon dengan nomor induk mahasiswa 1511520030. Kemudian ada saudara Rian Besta Dwi Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 1511520031. Dan anggota yang terakhir ada saudara Alfi Dimas Lutfiananda dengan nomor induk mahasiswa 1511520034. Next. Yang pertama ada dasar berthing. Beban berlabuh dibebankan kepada dermaga atau struktur tambat sebagai akibat dari membawa kapal yang bergerak untuk berhenti saat sedang bermanuver di samping ke posisi berlabuh diam, membawa benda bergerak seperti kapal berlabuh untuk beristirahat, seperti bersandar pada dermaga, membutuhkan energi kinetik yang sepenuhnya hilang. Disipasi ini membutuhkan pekerjaan yang harus dilakukan. Usaha adalah produk dari gaya yang bekerja melalui jarak, yaitu gaya yang diterapkan pada benda yang bergerak. Beberapa gaya yang diterapkan yang membuat kapal berlabuh berhenti dapat diberikan oleh mesin kapal itu sendiri, atau alat bantu berlabuh atau manuver seperti pendorong atau kapal tunda. Next. Energi berlabuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi berlabuh yang akan diserap oleh spatbor antara lain adalah sebagai berikut. Pertama ada massa dan kecepatan kapal, kemudian sudut pendekatan, kedalaman air relatif, pengendalian kapal dan bantuan kapal tunda, angin, arus, dan aksi gelombang, konfigurasi struktur, dan sifat beban atau defleksi struktur atau sistem fendernya. Pembahasan selanjutnya adalah desain fasilitas kelautan, seperti monofil cantilever yang dirancang untuk berfungsi sebagai spatbor dan menyerap energi dengan membelokkan tiang atau dengan kombinasi tiang lentur dan fender pembelok. Pendekatan yang biasa digunakan untuk desain fender ini adalah menghitung persentase energi kinetik kapal yang harus diserap oleh struktur berlabuh dan sistem fender, kemudian mengevaluasi gaya yang dihasilkan berdasarkan karakteristik beban atau defleksi sistem fender untuk filler atau struktur kaku, atau sistem fender untuk struktur dermaga yang fleksibel. Nah, usaha yang dilakukan oleh sistem dok atau fender defleksi ini sama dengan luas area di bawah kurva defleksi beban, seperti yang diberikan oleh integral. Next. Faktor massa yang ditambahkan. Saat diperlambat atau tiba-tiba berhenti, gaya total FR menolak perubahan kecepatan yang diberikan oleh di mana MS adalah massa kapal, kemudian MW adalah massa air yang bergerak bersama kapal, VS adalah kecepatan kapal, VW adalah kecepatan partikel air yang terperangkap, dan RV adalah hambatan yang disebabkan oleh gaya kecepatan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Penentuan energi dampak berthing. Analisis semacam itu umumnya hanya berlaku untuk pelabuhan dan ukuran serta jenis kapal tertentu. Pendekatan empiris melibatkan penerapan rumus sederhana berdasarkan pengalaman masa lalu dan asumsi tertentu yang berkaitan dengan perpindahan kapal atau karakteristik lain secara langsung dengan energi berlabuh. Model matematika telah dikembangkan yang mencoba untuk memodelkan seluruh proses dan memungkinkan analisis berbagai kondisi input. Model-model ini perlu dikalibrasi melalui pengukuran aktual di bawah kondisi terkontrol atau melalui eksperimen model fisik.
Penggunaan langsung model fisik untuk menentukan energi berlabuh tidak dapat diterapkan secara penuh keyakinan di bawah keadaan seni saat ini. Bagian ini mengulas penerapan keempat metode tersebut. Model-model ini perlu dikalibrasi melalui pengukuran aktual di bawah kondisi terkontrol atau melalui eksperimen model fisik. Next. Lanjut, R. Sebuah pendekatan alternatif untuk metode perhitungan konvensional adalah metode percepatan paksa, di mana sejarah waktu perlambatan kapal disamakan langsung dengan kekakuan dan defleksi elastis dari sistem Fender dan atau struktur berlabuh. De Ruyter 1983 menerapkan pendekatan ini untuk evaluasi umum sistem Fender dermaga, dan Sherman 1980 menunjukkan pendekatan dalam desain plug Fender Ferry. Pendekatan ini paling cocok untuk aplikasi komputer, seperti yang dijelaskan dalam diskusi berikut tentang pemodelan matematika. Next. Pendekatan statistik. Metode perhitungan energi konvensional memberikan banyak keputusan sulit kepada perancang, terutama untuk tempat berlabuh yang sering dikunjungi oleh kapal dengan ukuran berbeda. Secara intuitif, harus jelas bahwa berapapun tingkat energi yang dipilih untuk desain, selalu ada risiko bahwa tingkat energi dan tingkat energi akan terlampaui selama umur struktur EDI 1981. Keputusannya kemudian seperti apa? IF untuk merancang harus mempertimbangkan kisaran biasa. IF di bawah tempat berlabuh normal. Kapasitas kelebihan beban yang diperlukan untuk mengakomodasi beberapa tempat berlabuh berenergi tinggi yang jarang terjadi, dan kemungkinan dan resiko kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan tingkat kemungkinan yang rendah. Kendala-kendala ini sangat menyeratkan penerapan teknik statistik. Tetapi masalah utama dengan pendekatan ini adalah ketersediaan jumlah pengukuran aktual yang memadai yang relevan dengan situasi berlabuh yang diberikan. Pengukuran aktual energi berlabuh dilaporkan oleh Goldstone 1973 dan Stevenson 1970 yang terakhir menemukan korelasi. Next. Metode empiris. Pendekatan empiris paling cocok untuk lokasi tertentu di mana frekuensi berlabuh relatif, karakteristik kapal, kondisi berlabuh, dan sebagainya tetap cukup konstan. Hubungan atau rumus empiris dapat dikembangkan dari data rekaman dan pengalaman masa lalu. Girgraha 1977 mengusulkan hubungan empiris berikut hanya berdasarkan perpindahan kapal. IF sama dengan delta per 120 sama ditambah akar delta. Untuk IF in metric ton meter dalam kurung 5-14. Persamaan ini berlaku untuk spatbor yang terletak di titik kontak pertama dan dapat dikurangi 50% untuk spatbor interior. Piasecki 1977 mencatat bahwa hubungan tersebut dapat disesuaikan agar sesuai dengan pengalaman desainer tertentu dengan memvariasikan konstan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zikra. Jenis dan pilihan sistem Fender. Pemilihan jenis Fender yang optimal untuk aplikasi tertentu tergantung pada faktor-faktor berikut. Persyaratan penyerapan energi, gaya reaksi maksimum yang diizinkan, persyaratan jarak kebutuhan kapal, pengaruh dampak sudut pada kinerja, tekanan lambung yang diizinkan pada kapal, koefisien
gesekan dan gaya gosok vertikal dan longitudinal, rentang ukuran kapal dan bentuk lambung kapal, rentang kondisi pasang surut dan paparan, efek paparan lingkungan, frekuensi berlabuh dan pertimbangan kausan, faktor keamanan dan kapasitas overload, biaya dan biaya pemeliharaan dan perbaikan jangka panjang dan ketersediaan lokal, biaya dan praktik konstruksi. Next. Next. Tekanan lambung yang diizinkan dan dimensi wajar fender. Parameter kapal yang mempengaruhi tata letak dan desain fender termasuk kekuatan lambung dan tekanan bantalan yang diizinkan dan geometri lambung, terutama kelengkungan lambung dan panjang mid body paralel. Untuk kapal yang lebih kecil, kekuatan lambung lokal biasanya tidak menjadi masalah karena jarak rangka dan yang lebih ketat, kelengkungan yang lebih besar dan kekakuan yang lebih besar dibandingkan dengan kapal yang lebih besar. Untuk kapal yang besar dengan area yang luas dari sisi vertikal dan paralel, pelapis dan pengaku sel yang dirancang untuk tekanan hidrostatik lokal, rentan terhadap beban titik lokal. Tekanan lambung yang diizinkan untuk kapal tertentu kemudian tergantung tidak hanya pada bidang kontak muka fender, tetapi juga yang penting pada penempatan pada dalam kaitan dengan pelapisan cangkang pada kapal dan rangka internal. Next. Spasi dan tata letak fender. Sebagai panduan untuk menetapkan jarak antara fender di dermaga terus-menerus. Rumus di bawah ini memberikan indikasi perkiraan jarak fender maksimum yang aman. P untuk radius haluan kapal terkecil R. P sama dengan 2 kuadrat R pangkat 2 dikurang buka kurung R dikurang H dikurang C tutup kurung pangkat 2. 5 dikurang 19, di mana R radius kelengkungan lambung pada tingkat dan titik kontak. H kebuntuan fender keseluruhan pada defleksi diukur pada garis tengah fender. Dan C jarak yang diinginkan antara kapal pada titik pendekatan terdekat pada fasia dermaga harus tidaknya 10% dari kebuntuan fender yang tidak dibelokkan. Next. Bahan dan spesifikasi fender. Perangkat keras. Perangkat keras sistem fender mencangkup belenggu, perangkat keras rantai, baut, dan perangkat keras sambungan, serta baut jangkar dan mata bantalan. Semua bahan untuk pemasangan fender harus ditentukan untuk memenuhi persyaratan kekuatan dan daya tahan minimum, seperti yang dijelaskan pada dalam bagian 3.5. Semua item perangkat keras logam secara umum harus digalvanis sesuai persyaratan ASTM A153 atau B695 atau harus dari baja tahan karat AISI 316. Beberapa produsen fender juga menawarkan lapisan pelindung yang mungkin memerlukan pelapisan ulang lebih sering daripada sentuhan galvanis. Baut jangkar biasanya disebut di bawah ASTM F1554 GR105. Next. Karet dengan histeresis yang lebih besar menunjukkan lebih sedikit recoil atau kecenderungan untuk memantulkan kapal. Karet menunjukkan respon reologi yang unik di bawah
tekanan karena gaya reaksi dan penyerapan energinya meningkat seiring dengan laju aplikasi beban atau laju regangan. Faktor-faktor ini sensitif terhadap komposisi polimer dari senyawa karet yang dapat sangat bervariasi untuk menghasilkan berbagai sifat Fender. Nomor 12. Modulus kompon atau kekuatan karet merupakan faktor penentu kinerja Fender dan sangat dipengaruhi oleh dispersi karbon hitam. Sifat karet dapat ditentukan dengan pengujian analis termografimetri Trelle-Borgen. Spesifikasi untuk karet Fender harus mencakup energi yang dibutuhkan, reaksi, dan definisi yang cukup dari kompon karet untuk memastikan harapan hidup yang memuaskan di bawah sebagian besar kondisi normal, lebih dari 15 tahun. Kompon karet harus ditentukan sesuai dengan keterangan baris berikut per ASTM D2000-2001. Oke, sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang paham atau kurang paham dengan penjelasan materi yang sudah kami sampaikan. Boleh ditanyakan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnold Habibi. Saya ingin bertanya, mengapa Fender gerak paralel itu memberikan gaya reaksi yang sangat rendah? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arnold. Ya, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya. Silakan. Ya, nama saya Ibnu Asbi Maulana dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, untuk kapal yang berukuran kecil, kenapa tingkat kelengkungan dan kekakuannya itu lebih besar dibandingkan dengan kapal yang berukuran besar? Ya, terima kasih. Ada yang tanya lagi? Pertanyaannya saya tampung dulu ya. Denada dong dari kelompok 3. Silakan. Apa tujuan dari tekanan lambung yang diizinkan kapal berdasarkan pelapisan cangkang kapal dan rangka internalnya? Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya anggap tidak ada lagi yang bertanya ya. Oke, berdasarkan pertanyaan yang sudah diajukan, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudara Alfi Dimas Lutfiananda. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ahmad Habibi. Jawabannya yaitu Fender ini biasanya dirancang khusus oleh produsen Fender yang memenuhi syarat. Mereka mungkin hemat biaya, terutama di mana gaya reaksi yang rendah diperlukan karena keterbatasan struktur berlabuh yang memberikan diskusi rinci tentang pertimbangan desain yang penting. Apakah Saudara Arnold puas dengan jawaban dari saya? Sangat puas, Mas. Makasih. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Jawabannya adalah karena untuk kapal yang lebih besar dengan area yang luas dari sisi vertikal dan paralelnya, lapis dan pengatur sel yang dirancang untuk tekanan hidrostatik lokalnya itu rentan terhadap beban titik lokal. Kurang lebih seperti itu. Mas Ibnu, apakah puas dengan jawaban yang sudah saya berikan? Sudah Mas, cukup.
Lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Saudara Zikra Maulana Zulmazon. Saudara Zikra sedang mengalami gangguan jaringan, jadi saya serahkan jawaban pertanyaan yang terakhir kepada Saudara Rian Desta Dwi Prasetya. Memberikan solusi umum dalam bentuk grafik untuk kapal tanker dan kapal curah berdasarkan kapasitas momen elastis dalam pembengkokan pengakul dan rangka pemanjang dan melintang untuk baja lambung kapal ringan. Gimana Saudara Denada dengan jawabannya? Iya, makasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.